Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Kades Kubu Batu, Pak Hermawan dan SPD. Kalau sambutannya itu mana kayak DPR juga. Beliau kita paham betul selama 5 tahun bekerja keras di mana desa kita lebih maju. Saya kira ke depan Pak Hermawan layak untuk kita dukung. Tepuk tangan dulu Pak. Yang saya hormati anggota DPR Sawaran Bersatu ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, ibu-ibu, minan-minan, seugine, apa kabar? Alhamdulillah, puji syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan situasi yang kita dalam pandemi COVID Corona ini masih diberikan kesehatan, diberikan beberapa waktu sehingga kita dapat bersilaturahmi. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sunah-sunahnya kita dapat syafaat berupa pertolongan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pak Kades, Mama, minan-minan, tokoh muda yang saya hormati, hari ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita, tapi karena Allah kita bisa silaturahmi. Betul-betul. Masih dalam suasana Syawal, saya pribadi mengaturkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minkum tabaraka karim. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam yang telah menjalankan ibadah puasa 1 bulan kemarin menghantarkan kita menjadi umat-umat yang takwa. Amin. Bapak Ibu, Mama-mama, Minan, Kawan ini, hari ini adalah tugas saya selaku anggota DPR Provinsi untuk menemui Bapak Ibu. Kemasannya sosialisasi perda, tapi intinya wakil rakyat itu ya harus turun ke rakyat, betul-betul. Nah, maka saya ini yang sudah Bapak Ibu doain dari masyarakat Pesawaran, masyarakat Preitewu, masyarakat Metro mendoakan saya, iradah Allah jatuh sama saya, sehingga saya di bulan September kemarin dilantik. Tugasnya apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, mengawal aspirasi. Aspirasi itu apa? Kehendak, keinginan masyarakat dalam rangka menyentuh kebijakan di provinsi itu berkenaan dengan kemaslahatan, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat di dapilnya. Nah, itulah tugas pokok anggota DPR. Nah, hari ini kemasannya sosialisasi perda. Karena di DPR itu ada produk hukumnya, selain anggaran, bukan DPR itu ada pembuat hukum peraturan daerah. Namanya peraturan daerah, perlu disampaikan karena ada giumnya dalam hukum itu. Setiap peraturan itu sudah disahkan, masyarakat itu 1 kali 24 jam dianggap tahu. Nah, nggak ada sosialisasinya gimana mau tahu, betul? Seumpamanya misalnya undang-undang lalu lintas jalan raya, kita nggak pernah disosialisasi, tapi karena sudah diundangkan, kita selaku masyarakat harus tahu. Nanti nggak bisa kita, wah, yang di Kubu Batu, mak pandainya, mak ngerti aturannya, nggak pakai helm ke Bandar Lampung, tetap ditangkap polisi, betul. Nggak bisa bilang kita nggak tahu. Tapi kalau agama ada namanya memaaf. Tapi kalau hukum positif ya harus ada ditegakkan, walaupun kita nggak tahu tetap ada tilang. Nah, itulah maka perlu ada sosialisasi. Kewajiban seorang anggota DPR itu pertama mensosialisasikan. Yang kedua tadi mendengar keluhan. Tadi ada Pak Kades bilang ada jalan, karena jalan provinsi nanti itu kebijakannya dia. Nah, itulah tugas dari para anggota DPR. Jadi Bapak Ibu, waktu kita pesta demokrasi kemarin kan sudah menggunakan haknya. Haknya itu digunakan dengan benar dan bertanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab? Ya, yang kita pilih itu benar-benar mumpuni, benar-benar punya ikatan batin, ada kepedulian dengan kita. Jangan milih karena yang biru, yang merah, akhirnya udah dipilih lupa, betul apa betul?
nggak kenal lagi sama kita, boro-boro mau turun, betul? Insya Allah kalau Pak Iswan, kami dari Pak Sabtoni, karena ini kewajiban, karena nggak berkah kalau kita ikut di DPR, nggak turun ke masyarakat, betul? Maka hari ini minta kebarokannya, kita ternyata dimudahkan oleh Allah. Begitu dikasih kabar, ya kata Pak Kades yang diundang sekian datangnya lebih. Nah ini adalah kebarokahan, betul betul. Nah Mina Muari Saunjine, Minan, Mama, hari ini intinya itu kita ada silaturahmi, mendengar, lagi melihat, maka saya bawa kalender itu biar paham. Oh ada anggota DPR kita yang di provinsi namanya Pak Iswan Jakpan. Nah ini dulu wakil kita di provinsi. Nah mudah-mudahan seluruh kebijakan di provinsi itu melalui saya, insya Allah saya di Komisi 4 di DPR itu, mitranya yaitu PU, Bapeda, Perhubungan sama Pertambangan. Nah itulah mitra kerja saya. Mudah-mudahan seluruh kebijakan berkenaan dengan mitra itu akan berpihak ke masyarakat yang saya wakili. Insya Allah tadi apa yang disampaikan, kalau memang ada proposal, nanti kan anggaran per tahun itu kalau kemarin APBD kita itu 7 triliun lebih. Tapi karena kita ada pandemi Corona ini, kita ada pemotongan. Insya Allah kita doa sama-sama habis lebaran, puasa Sawalnya sudah ada yang sudah selesai, ada yang jalani. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid-19 ini hilang dari bumi kita ini, sehingga kita bisa bebas lagi, nggak pakai tutup-tutup muka lagi, betul? Kita yang mau kerja, kita yang sekolah, anak-anak mau sekolah, tidak terhalang lagi dengan karena adanya Covid Corona. Namanya bagus, tapi virusnya ini membahayakan. Nauzubillah. Namanya aja yang bagus, betul. Kalau dulu nama merek mobil ini Corona, tapi jadi virus. Nah ini. Itu jadi Bapak Ibu kita doa sama-sama karena Allah tidak akan memberikan cobaan manakala umatnya nggak kuat. Nah kalau kita bilang sudah ya Allah, kita sudah cukup atas Corona ini, 3 bulan ini selesai ya Allah, hilangkan Corona dari bumi kita ini, dari Kubu Batu, sehingga anak saya bisa sekolah, keluarga saya bisa bekerja, dan kami juga bisa normal kembali mencari nafkah sebagaimana mestinya. Bapak Ibu, hari ini kami datang ya melihat langsung kondisi masyarakat di Kubu Batu dan ketemu langsung Pak Kades, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi ini membawa kebarokan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi materinya nanti mungkin Pak Inal singkat saja, ada hasil produk perda yang kita akan sosialisasikan yaitu ketahanan keluarga. Bagaimana keluarga ini semuanya itu kita berniat kita membangun rumah tangga itu punya tanggung jawab bagaimana rumah tangga kita ini bisa sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana di rumah kita itu ada kasih sayang, saling perhatian. Betul-betul. Nah kalau ibu-ibu, kalau kita ini pintu surganya ibu kita. Tapi kalau ibu-ibu surganya di mana? Di suami. Maka suaminya juga harus ikut suami yang bertanggung jawab. Bagaimana sayang dengan istri. Bukan dengan kebutuhan yang dicukupi karena nggak mampu, bukan itu. Kita harus menyayangi minimal, mendengar, terus mau melindungi. Gimana istri kita lindungi. Dan anak kita sesuai dengan undang-undang pendidikan bahwa kalau sudah usia sekolah, kita sekolahkan. Nah yang paling penting yaitu kita ini umat Islam, anak-anak kita ini diajarkan, dikenalkan dengan agama. Kalau saya masih kecil dulu itu belum sekolah tapi sudah suruh ngaji. Nah itu manfaatnya besar karena apa? Kita ngerasa di sini pagi-pagi subuh sudah dibangunin, suruh ke masjid. Di masjid sudah ramai orang guru ngaji, suruh cuman bayar pakai minyak tanah kalau zaman saya, atau bawa beras sekilo. Nah kalau sekarang ya bisa dipanggil ke rumah dan lebih banyak alumni-alumni yang pesantren yang bisa kita ajak. Begitu juga banyak ustadz-ustadz, banyak juga dai-dai yang mengenalkan bagaimana seluruh masalah ini nggak selesai dengan ilmu, tapi dengan agama. Maka niat saya
pada kesempatan ini mengajak ibu-ibu, nah punya anak-anak ini. Anak-anak ini betul anak-anak ibu semua, tapi anak-anak Indonesia. Bagaimana kita menyiapkan generasi emas untuk Indonesia ke depan itu, mereka ini dikenalkan dengan agama. Inilah kesuksesan yang akan menjadikan kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, karena kita ini masih pandemi, belum bisa bebas-bebas, nggak bisa lama-lama, duduknya juga nggak boleh dekat-dekat, karena ini protokol kesehatan. Insya Allah di desa Kubu Batu kita ini nggak ada yang terpapar, aman. Walaupun ini kita enggak, tapi kita selalu mewaspadainya dengan menjadi patriot diri sendiri. Kalau bahasa Pak Ketua gugus tugas COVID itu yang sering di TV, Pak Doni itu, menjadi patriot diri sendiri dengan apa? Disiplin diri sendiri, menjaga kesehatan, tertib, menjaga dengan cuci tangan, terus memakan makanan sayur-sayuran, buah-buahan, terus tidak menjaga jarak, disiplin atas diri sendiri. Nah, inilah patriot diri sendiri, juga patriot untuk sesama. Jadi salam sehat itu maksudnya di bagian kita mengeluarkan salam sehat, kita menjadi patriot untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat Kubu Batu, Kecamatan Nuai Hilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Indonesia. Karena pandemi ini semua dunia kena. Kita nonton TV semuanya, Amerika semua kena. Nah, kita doain Kubu Batu alhamdulillah tidak terpapar. Jadi Pak Kades itu saja, insya Allah ke depan silaturahmi kita berlanjut, karena di sini juga saya harapkan nanti dari Kubu Batu ini ke depan ada dewannya, sehingga bisa gampang. Kalau dewan ini tugas pokoknya tadi, kalau ada buah mangga, kalau yang mateng udah kematangan baru jatuh kan. Kalau yang ranum, yang mulus itu pakai apa? Harus pakai genper. Nah, genpernya itu ada dewan. Bagaimana bisa jatuh ke Kubu Batu semua program kabupaten, provinsi itu? Maka Kubu Batu harus punya kontrak politik. Bagaimana milih orang itu yang memang punya peduli dengan Kubu Batu. Cocok apa cocok? Nah, maka ke depan dari Kubu Batu sepakat untuk menjadikan anggota DPR. Kalau sini ada 2000, kalau milih semua satu orang dari Kubu Batu sepakat, Kubu Batu punya DPR. Tapi yang mau mikirin kita yang memang Bapak Ibu pandang layak untuk bisa mewakili Kubu Batu. Nah, itulah maksud kita dalam konteks berdemokrasi, keterwakilan. Nah, inilah sila keempat kan, permusyawaratan keterwakilan kita itu melalui permusyawaratan yang ada di DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI. Itu saja Pak Kades, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini ada kebarokahan untuk kita semua. Insya Allah saya ada program yang lain, nanti ada reses. Kalau reses itu memang jaring asmara, nanti mendengar apa-apa yang bisa kita rekomendasikan untuk jadi bentuk program. Nah, program ini direncanakan 1 tahun anggaran. Kalau yang tahun ini sudah diketok di Desember. Nah, nanti kalau berkenan di kabupaten, saya bisa minta bantu Sabtoni. Nanti program-program untuk Kubu Batu, baik pertanian, jalan dan sebagainya. Pak Sabtoni juga mau amal soleh kan, dia harus berbuat juga untuk masyarakat Kubu Batu. Nah, jadi itu ke depan reses nanti saya sama-sama nanti. Maka kalau nanti ada dewan di sini lebih enak lagi. Kita bisa sama-sama menjembatani aspirasi masyarakat Kubu Batu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dikurang saya mohon maaf. Sekali lagi salam buat keluarga yang hadir. Tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Mudah-mudahan sambil berdoa ya bapak-bapak, mama-mama, saunjene, kita doa malam. Mudah-mudahan COVID Corona ini segera berakhir. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.